Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Eh, selamat datang di channel Alvaris Rabani. Jadi di video kali ini kita akan belajar cara menentukan model yang terbaik dalam analisis regresi data panel, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Nih, ini tuh video yang pembahasan video yang sangat cocok bagi kalian nih yang sedang mengerjakan skripsi penelitian kayak gitu. Nah, itu wajib banget buat kalian pahami gitu. Untuk penjelasan singkat konsepnya nih ya, si CEM FEM itu apa? Kalau CEM itu model yang menganggap semua data sama saja, baik antar individu maupun antar waktu. Untuk FEM, model ini mengakui bahwa tiap individu itu punya karakteristik tetap yang membedakan satu sama lain. Terus untuk REM, itu model yang mengakui adanya perbedaan antar individu, tetapi perbedaan itu dianggap acak. Nah, itulah penjelasan singkat dari ketiga konsep model CEM, FEM, REM. Oke, nggak berlama-lama ya, kita langsung ke analisis modelnya. Nah, ada tiga pengujian utama yang biasa digunakan dalam menentukan model terbaik. Ada uji Chow, uji Houseman, dan uji LM. Oke, yang pertama kita buka Fuse. Oke, Fuse. Nah, di sini saya menggunakan Fuse 12 ya teman-teman. Kita ke create a new. Nah, kalian kan ini analisis data panel kan? Ke work file structure type-nya itu balance panel. Nah, di sini karena di sini saya menggunakan data yang sifatnya itu annual gitu. Jika kalian menggunakan triwulan, monthly, bimot, nah di sini kalian bisa ubah gitu ya. Kayak gitu. Nah, di sini kan saya menggunakan annual. Oke, kita lihat data yang saya gunakan saat ini. Untuk periodenya itu saya menggunakan dari tahun 2015 sampai 2019. Untuk nah ini tuh kita sebutnya itu number of cross sectionnya di sini tuh ada 11. Oke. Start date-nya tadi 2015, end date-nya 2019. Number of cross sectionnya itu 11. Nah, di sini work file names itu optional ya, guys. Oke. Nah, muncul ini. Nah, untuk kita membuat rumahnya gitu. Kita ke empathy group, edit series. Nah, sini langsung ada. Oke, kita dari data tadi, kita langsung copy saja ke Y, X1, X2-nya ini, copy sampai ke bawah. Oke, nah ini dia. Nah, kita tinggal copy saja. Oke, nah ini dia. Nah, oh ya guys, di sini Fuse itu hanya membaca desimal itu menggunakan titik, bukan koma ya. Kayak gitu. Jadi di Excel kalian tuh harus diubah dulu menjadi titik. Oke. Setelah itu eh kita ke quick estimate equation. Nah, kita masukin rumusnya guys. Y sama dengan C sama dengan X1, X2 sama dengan sama dengan spasi. Spasi X3. Jadi ini pakai spasi ya. Oke, nah ke panel option kita pastikan nih cross sectionnya itu non ya. Karena di sini kita akan munculkan dulu model CM. Oke, nah inilah output dari model C. Kita buat juga nih output dari fix efek modelnya. Kita ke panel option, ke cross sectionnya itu ganti jadi fix. Oke. Nah ini dia guys. Ini tuh output dari model frame. Nah setelah itu nih untuk ngebandingin antara CEM dengan frame itu kita pakai uji cow kan. Nah caranya bagaimana? Kita ke view, ke fix.
random effect testing ke redundant fixed effects likelihood ratio ini. Nah, ini adalah output dari uji Chow. Nah, kita hanya analisis yang ini guys, yang saya blok ini. Nah, uji Chow ini juga ada kriterianya nih. Jika probability ini itu kurang dari 0,05, maka kita gunakan model FEM. Nah, kalau probability-nya itu ini lebih dari 0,05, itu kita gunakan CEM. Nah, di sini eh, hasilnya itu 0,0064 itu kan kurang dari 0,05, maka kita gunakan FEM. Oke, kita lanjut. eh, Nah, kalau gitu kita lanjut menggunakan uji Houseman test. Kita lihat nih ngebandingin antara si FEM dengan si REM. Nah, caranya gimana? Kita balik lagi ke estimate. Nah, panel option. Nah, cross sectionnya ini kita ubah menjadi random. Oke, tinggal klik OK. Nah, ini dia. Ini output dari model REM. Nah, untuk ngebandingin kan tadi pakai uji Houseman test. Uji Houseman ke view, fix random effect testing, ke correlate random effect Houseman test. Kita klik. Nah, ini adalah outputnya guys dari uji Houseman. Nah, kita ujinya kita baca yang prob kita baca yang probability ini guys, cross section randomnya. Eh, nah, kalau probability-nya itu kurang dari 0,5 itu pakai FEM. Nah, itu model yang tepat gitu. Nah, kalau si probability-nya itu lebih dari 0,05, nah pakai rem lebih tepat. Nah, karena di sini probability-nya itu 1,000, kita pakai rem. Oke, kita next nih. Kita belum menemukan uji model yang tepat gitu. Kita uji LM. Kita ke view. Oh, sorry. Kita aktifin dulu model CEM-nya ke estimate, ke panel option, terus cross sectionnya itu kita non, terus oke. Nah, ini dia. Nah, untuk uji LM itu ke view, fixed random effect testing, omitted random effect language multiplier. Kita klik. Nah, yang dibaca itu ini guys, bridge pagan bot. Nah, ini 0,0631. Nah, untuk kriteria keputusannya itu jika bridge pagan botnya itu kurang 0,05, maka yang dipilih itu model rem. Nah, jika bridge pagan botnya itu lebih dari 0,05, maka gunakan CEM. Nah, di sini kan 0,0631 itu bridge pagannya itu lebih dari 0,05, maka model yang tepat nih buat data ini memakai model FEM. Nah, seperti itu guys, cukup untuk cara menentukan model yang terbaik gitu. Nah, sampai di sini pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Dadah.